Hai Minimalis People, kembali lagi dengan aku Ata, Inner Girl and Minimalis. Ya, di channel ini aku suka sekali membicarakan mengenai minimalis, of course, frugal living, simple living, decluttering, budgeting, and also books. As you know, pertanggal 1 Juli tahun 2021, Bank Dunia atau World Bank menurunkan kelas Indonesia dari negara yang berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country. Indonesia turun kelas lantaran pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasional bruto. Nah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap itu adalah jebakan untuk kelas pendapatan menengah. Secara garis besar, middle income trap ini adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika semua negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi stuck di situ. Artinya, negara tersebut tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, middle class atau kelas menengah Indonesia itu bisa dikategorikan adalah orang yang memiliki pengeluaran tuh rata-rata sekitar 3-6 juta per bulan per orang ya. Dan Bank Dunia menyatakan bahwa kelas menengah di Indonesia itu sekitar kurang lebih 50 juta orang. Atau kira-kira 1 dari antara 5 orang Indonesia itu adalah orang yang punya pendapatan kelas menengah. Nah, tapi apa aja sih jebakan-jebakan keuangan yang menyebabkan munculnya middle income trap ini? So, let's check it out. Yang pertama itu adalah credit card, pinjol atau pay later. Perusahaan kartu kredit biasanya mengincar orang-orang yang punya pendapatan kelas menengah atau ekonomi cukup ke atas lah ya. Karena mereka tahu orang-orang yang seperti ini biasanya punya kemampuan yang konsumtif untuk membeli dan berutang dan membayar. Biasanya iming-iming dapat hadiah gratis, dapat diskon, belum lagi dapat poin, dapat emas yang bisa dapat tiket pesawat gratis. Sebenarnya banyak lah ya strategi yang mereka buat agar kelompok middle class ini menggunakan kartu kredit mereka lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, alhasil mereka jadi lebih banyak berutang. Nah, logikanya ya, kalau misalnya perusahaan kartu kredit ya, pasti ya mana ada sih ya perusahaan yang menawarkan pinjaman tapi pada akhirnya mereka rugi. Pasti nggak ada ya perusahaan seperti itu. Nah, biasanya ketika mereka menawarkan promo tersebut, pasti di dalamnya ada bundling atau biaya tersembunyi. So please jangan main-main dengan perusahaan kartu kredit. Be smart dan hindari berutang. Salah satu jebakan uang yang paling populer yang sedang naik daun itu adalah pay later. Artinya, kalau kamu menginginkan sesuatu atau pengen membeli sesuatu dan kamu nggak mampu membayarnya saat ini, kamu bisa bayar nanti. Nah, cara yang terbaik untuk menghindari jebakan uang ini adalah kamu baiknya membeli barang apa yang kamu mampu beli. Alih-alih membelanjakan uang yang tidak kamu miliki untuk sesuatu yang mungkin kamu bisa lupa 2 atau 3 minggu ke depan, kenapa kamu nggak menunggu uangnya terkumpul dulu baru kamu membelinya? Toh kalau kamu juga nggak beli kan, ya hidup kamu juga nggak berhenti di situ ya. So be aware untuk jebakan yang satu ini. Jebakan uang yang kedua adalah kamu tidak tahu investasi di mana. Jangan pernah berinvestasi karena penawaran atau nasihat investasi dari orang lain. Banyak nih kalian komen ke aku ya, "Kak, investasi apa sih yang cocok? Kak, saran dong investasi untuk pemula." Come on, aku juga bukan seorang financial planner. Kalaupun aku jawab, pastinya ya ada yang kurang tepat lah ya bagi beberapa orang. Makanya kalau kamu mau investasi, kenalin dulu investasinya. Pelajari dulu investasinya. Sesuaikan dengan kemampuan kamu dan rencana keuangan kamu ke depannya. Karena setiap rencana keuangan kita itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau kamu mau investasi, jangan cuma letakkan uang di situ dan berharap kamu langsung dapat cuan. Nah, PR kamu tuh yang harus memahami, harus mempelajari, harus mereview investasi yang ingin kamu bentuk. Dan jangan pernah berinvestasi karena takut kehilangan momen.
oh ini harus sekarang nih, kalau enggak nanti bakalan gak ada lagi nih yang seperti ini. Ini harus investasi sekarang nih, kalau enggak bakalan gak ada lagi investasi yang semurah ini. Jangan, aku saranin jangan deh. Kalau mau investasi, jangan pakai prinsip FOMO, of fear of missing out, atau takut ketinggalan. Karena biasanya endingnya bendera merah nih untuk bentuk investasi yang sebenarnya adalah perangkap uang yang bakalan terjadi nantinya. Yang ketiga, merasa sudah aman, sudah nyaman dalam karir. Ada kemungkinan juga kamu keeping the wrong karir. Pernah gak sih, sadar gak sih kamu pernah ngitung udah berapa lama kamu kerja dan kamu cuma bergantung pada satu pendapatan di tempat kamu bekerja sekarang dan akhirnya kamu stuck di situ. Nggak ada yang salah dengan, oh ya, aku udah di puncak karirku sekarang and I'm happy with that. Tapi kalau kamu mau maju dalam finansial, maka kamu juga harus progres dalam karir. Tapi kalau kamu merasa kamu sekarang udah stabil kerjanya ya, saatnya untuk memikirkan lagi nih making side hustle atau penghasilan tambahan. Yang keempat adalah upgrade kendaraan dan upgrade gadget. Siapa yang di sini udah punya iPhone 8? Sorry ya, aku nyebutin merek. Dan lihat teman kita yang udah punya iPhone 14 Pro Max, kapan yang punya HP seperti itu? Siapa yang udah punya sepeda motor? Dan ketika berhenti di lampu merah, terus lihat kanan kiri ada mobil. Kapan ya aku punya mobil? Kalau udah punya mobil gampang kan? Kalau lagi hujan gak kehujanan, kalau lagi panas gak kepanasan, ada AC di dalam, jadi bebas kemana aja pergi setiap saat. Nah, aku jamin kita semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Pikiran kamu pasti udah mengembara nih untuk ngumpul DP supaya bisa cicil mobil. Salah, totally wrong. Menyicil adalah cara yang paling termahal untuk bisa mengendarai mobil. Menyicil adalah cara termahal untuk memiliki kendaraan. Kelihatannya benar ya, kalau kita menabung terus beli mobil baru, nyicil tuh kayaknya terlihat indah ya. Tapi kamu tahu nggak, kalau beli mobil baru itu yang pertama adalah mahal. Bahkan bisa jadi mobil itu adalah barang termahal yang rata-rata orang bisa miliki selain rumah lah ya. Saking mahalnya, kamu bisa beli mobil itu dengan gaji full kamu selama 2 tahun. Ya, anggap kamu punya gaji 1 bulan itu 10 juta. Dikalikan 24 bulan, 2 tahun itu totalnya jadi 240 juta ya. Kalau harga mobil sekarang baru mungkin sekitar segitu ya, antara 200 sampai 240 juta. Nah, bayangkan kalau kamu kerja 2 tahun dengan menyicil mobil full. Jadi bayangkan ya, kamu kerja keras ya selama 2 tahun dengan gaji 10 juta per bulan baru bisa beli 1 mobil yang baru. Tapi kan kamu nggak mungkin mendedikasikan seluruh pendapatan kamu setiap bulan full untuk menyicil mobil. Mau makan apa nanti? Pasti ya ada banyak kebutuhan yang lain kan. Karena itu jangan membeli mobil baru dengan cara kredit, karena itu akan menimbulkan masalah keuangan kamu yang lain, masalah keuangan berikutnya. Belum lagi bunga. Nah, rata-rata kredit mobil itu kan biasanya antara 1 sampai 5 tahun ya untuk mobil baru. Nah, konsekuensinya kalau misalnya kamu bayar dengan kredit, maka akan dibebankan bunga di dalamnya dan menyebabkan mobil itu secara rupiah itu pasti akan lebih mahal. Jadi, beli mobil baru itu yang pertama pasti udah lebih mahal. Yang kedua adalah depresiasi. Nah, ini nih yang membuat kalau kita mau membeli mobil baru itu bukan opsi yang menguntungkan buat kita karena ada depresiasi, ada penyusutan di dalamnya. Apalagi mobil ya. Mobil kalau misalnya kamu udah keluar dari showroom itu udah langsung turun sebesar 10%. Belum lagi di tahun pertama ya depresiasinya itu turun sebesar 20%. Jadi totalnya udah sekitar 30%. Belum lagi di tahun-tahun berikutnya mobil akan terus mengalami yang namanya penyusutan. Dan pada akhirnya ketika udah di tahun kelima maka harga mobil itu hanya bernilai 10% dari harga beli kamu di awal. Jadi itu ya, ini adalah jebakan uang yang harus kamu pahami. Yang kelima, membeli rumah kedua. Yang namanya membeli rumah untuk tempat tinggal, ya bisa jadi memang jadi investasi buat kita ya dalam jangka panjang.
Kalau udah beli rumah, kalau udah punya rumah pasti ada rasa aman, ada rasa stabilitas dalam hidup kita. Namun pastikan kamu membeli rumah itu yang sesuai dengan kemampuan kamu, yang kesannya nggak terlalu memaksakan diri. Biasanya kalau kita mau membeli rumah yang baru atau upgrade rumah kita untuk rumah yang lebih besar karena pendapatan kita bertambah. Atau mungkin anak kita nambah ya dari 2 menjadi 3. Atau mungkin karena anak-anak kita udah mulai besar, jadi butuh space yang lebih luas, butuh rumah yang lebih besar. Aku nggak bilang salah ya kalau kita pengen mengupgrade rumah kita menjadi rumah yang lebih besar. Atau mungkin case yang berbeda terjadi kalau misalnya kita udah punya ekonomi yang lebih dari cukup ya, kita punya penghasilan yang lebih dan rumah yang pertama itu udah lunas, terus kita pengen investasi dengan membeli rumah yang kedua, ya aku bilang itu nggak salah. Yang salah adalah cara yang sering kita gunakan, karena biasanya kita itu meminjam uang dari nilai rumah pertama kita untuk bisa membeli rumah yang kedua. Lah, kan nggak salah. Lah, kan untuk investasi. Toh, aku bisa bayar kok. Stop buang ide buruk seperti itu karena mengambil pinjaman dari ekuitas rumah yang lain dari rumah yang pertama itu ide yang buruk. Itu namanya menambah hutang. Belum lagi ya jauh-jauh lah ya kalau misalnya kamu pinjam uang dari rumah yang pertama, kalau kamu bisa bayar, kalau kamu nggak bisa bayar, ada rumah kamu yang dipertaruhkan di situ. Pedoman umum dari seorang financial planner, kalau kamu pengen KP rumah, usahakan itu cuman mengambil bagian dari 20-30% dari pendapatan bulanan kamu. Tapi kalau menurut Dave Ramsey, seorang pakar keuangan, dia menyarankan baiknya kita sisihkan maksimal 28% dari pendapatan bulanan kamu untuk cicilannya ya. Karena kalau misalnya 28% itu kan belum lagi termasuk di dalamnya seperti pajak, terus ada asuransi rumah mungkin, terus ada cicilan air dan juga cicilan bulanan listrik ya. Jadi kalau totalnya 28% exclude yang tadi, nah itu baru kategori sehat. Jadi hindari beli rumah kedua dengan alasan investasi. Apalagi kalau misalnya kita menyicil rumah yang kedua itu dari nilai pinjaman ekuitas dari rumah pertama. Jadi udah paham ya 5 jebakan uang yang sudah aku sebutin tadi. Mudah-mudahan kamu dapat value-nya, mudah-mudahan kamu dapat pencerahan di dalamnya. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Okay, see you in the next video. Bye-bye.